Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 238 berjudul Seorang Pembunuh di Kapal. Siaran 27 Februari 2022. Sebuah kasus pembunuhan tiba-tiba muncul di kapal yang dijadwalkan untuk mengangkut orang-orang yang dikeluarkan dari Pulau Dotu ke tempat yang aman. Berdasarkan kondisi mayat, ada beberapa kecurigaan bahwa Kyoho adalah pelakunya. Namun, dia benar-benar menyangkal apapun atas keterlibatannya di dalamnya. Namun demikian, tidak ada bukti konklusif bahwa dia bukan salah satu pembunuhnya. Tapi bagaimanapun, Kagura ingin mempercayai Kyoho. Dia kemudian menugaskan Boruto dan Iwabe untuk memantau tersangka mereka yaitu Kyoho. Sementara itu, anggota lain dari tim mereka terpecah menjadi kelompok yang berbeda. Mereka akan mencari petunjuk yang berpotensi menunjukkan bahwa ada pelaku lain di antara mereka. Saat itu, Kawaki memperhatikan sesuatu. Sedangkan pratinjau baru yang ditunjukkan memang tampak adegan bahwa Iwabe tidak mempercayai anggota 7 shinobi pedang itu. Tentu, sifat Iwabe yang sangat temperamental akan membuat suasana semakin panas di sini. Bahkan, ada adegan perkelahian antara Kyoho melawan Iwabe dan Kawaki. Mungkin saat itu, Kyoho melihat darah dan tidak terkendali. Ini sebabnya Kyoho menjadi tersangka utama atas pembunuhan di kapal tersebut. Meskipun demikian, gerak-gerik Hebishigo dan Buntan juga diawasi dan memang gerak-gerik Hebishigo sedikit mencurigakan. Kesimpulannya, di episode depan akan ada kisah penyelidikan layaknya detektif. Mereka akan mengungkap siapa pelaku sebenarnya atas penemuan mayat. Pengumpulan bukti-bukti akan terjadi. Siapakah yang berperan sebagai detektif? Di mana dia akan menemukan pelaku yang sebenarnya? Apakah tim 5, tim 7, atau Kagura? Kita lihat kisahnya minggu depan ya. Tapi sebelum episode 238, episode 237 tentu menarik untuk dibahas lebih lanjut. Lalu apa saja pembahasannya? Simak satu persatu ya. 1. Animasi menarik. Animasi yang disajikan di episode 237 ini lumayan menarik. Dari segi pemandangan, kapal, dan adegan aksi. Kami nilai lumayan untuk episode 237 ini. Jika ditelusuri, Boruto episode 237 digarap oleh studio Pierrot dan Jiwo Animation. Adegan aksi yang paling disorot, banyak yang tidak puas dengan adegan aksi episode ini. Tentu bisa jadi karena memang di sini tidak banyak ninjutsu dan hanya perkelahian fisik ninja biasa. Bukan dewa shinobi seperti Naruto dan Sasuke. Jadi adegan fisik biasa sangat sesuai dengan ini. 2. Benteng bergerak. Tentu saja seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya, benteng bergerak raksasa ini memiliki teknologi canggih yang dicuri dari Kirigakure. Bahkan senjata raksasa dengan teknologi sains ini memiliki daya hancur yang tinggi. Ini menjelaskan bahwa di era Boruto kecil saja sudah ada meriam cakra dengan teknologi secanggih itu. Tidak terbayang jika nanti saat era Boruto remaja, bagaimana pesatnya perkembangan teknologi saat itu. Bisa saja meriam akan lebih cepat, lebih besar, dan sangat canggih saat itu. 3. Kemunculan Funato Tenma. Sosok yang membuat kita penasaran sebelumnya yaitu Funato Tenma. Ditegaskan, dia telah memimpin banyak pasukan di benteng raksasa itu. Tentu saja, kemampuan Tenma termasuk ada di atas rata-rata. Dia memiliki kemampuan fisik yang kuat dan diperlihatkan senjata andalannya berbentuk capit kepiting. Tidak banyak ninjutsu yang diperlihatkan,
Tapi jika dia muncul lagi ke depan, kemungkinan dia akan muncul lagi dan mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya di episode ke depan. Mengingat masih akan ada kisah klan Funato. Apalagi Arumi belum tertangkap. 4. Amukan Kyoho Fuefuki. Kyoho selama ini digambarkan sosok yang paling lemah di antara 7 shinobi pendekar pedang yang baru. Dia dijelaskan di episode ini memiliki ketakutan atau trauma jika melihat darah. Ketika dia melihat darah, kemampuan bertarungnya meningkat sangat pesat. Bahkan Tenma saja kewalahan melawan Kyoho. Tapi sayang sekali saat melihat darah, Kyoho tidak terkendali dan tidak bisa membedakan mana kawan atau lawan. Mungkin di episode ke depan atau akhir cerita di negara air akan terungkap kejadian apa yang menimpa Kyoho di masa lalu. Kalian pasti penasaran mengenai ini, bukan? 5. Iwabi dan Denki berjasa. Boruto di sini gagal menghentikan meriam cakra pertama. Tentu saja ini hampir membuat tim 5 Sarada, Mitsuki, dan penduduk Dotu tewas. Untung saja Iwabi melihat ada yang tidak beres, sehingga Denki sempat membelokkan kapal laut tersebut. Bidikan dari benteng bergerak sangat akurat, tentunya didukung dengan teknologi canggih yang tertanam di sana. Namun karena tipe senjata bukanlah senjata otomatis, jadi Denki dan lainnya selamat. Tentu ini merupakan jasa Iwabi dan Denki. 6. Kagura vs Tenma. Awalnya Hebishigo menyerang Tenma. Benar saja Hebishigo kalah dengan sekali serangan. Ini menjelaskan bahwa memang Hebishigo bukan tandingan Tenma. Hanya saja jika kecewa bagaimana Boruto tidak melawan Tenma, kita bisa berharap Boruto akan mengeluarkan kekuatan karma saat di akhir kisah di negara air ini. Membahas tentang Kagura vs Tenma, memang Tenma lebih dewasa dan berpengalaman daripada Kagura. Tenma dijelaskan banyak membunuh orang Kirigakure 5 tahun lalu. Namun Kagura berhasil hampir mengimbangi kekuatan Tenma tersebut, meskipun memang sedikit dibantu dengan Kawaki. Tetap disorot pertarungan antara Hiramikari versus senjata capit kepiting. Dengan kecerdasan, Kagura berhasil memanfaatkan Hiramikari dengan membaginya menjadi 2. Tentu hal ini membuat Kagura mendapat pujian dari Tenma. 7. Hancurnya benteng bergerak. Boruto dan Buntan berperan untuk menghancurkan senjata raksasa canggih ini. Bukan dengan kekuatan, mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk mencegah senjata itu menembak kapal Denki dan lainnya. Dengan ini, kali ini Boruto dan tim telah menyelamatkan nyawa tim 5, Sarada, Mitsuki, dan penduduk pulau. Tentu kehancuran benteng raksasa ini bisa membuat pemimpin klan Funato yaitu Arumi akan marah besar. Mengingat benteng raksasa ini juga merupakan senjata yang sangat berharga. Namun kita tidak tahu apakah masih ada benteng raksasa lainnya. Jika mungkin ada dan banyak benteng raksasa lain, atau bahkan ada yang lebih besar, ini akan membuat Kirigakure bahkan negara air akan melakukan peperangan besar dengan klan Funato dan menjadikan cerita ini di negara air menjadi lebih panjang lagi. Itulah sekian pembahasan dari kami, semoga kalian terhibur dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih.